ini adalah hari yang spesial. Karena hari ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebelum mulai ibadah, kakak mau ingatkan kembali adik-adik. Siapkan uang persembahan. Kasih yang terbaik, jangan dikucel-kucel, harus yang rapi. Dan jangan lupa siapkan juga Alkitabnya. Seperti yang sudah dikasih tahu tadi di awal, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, supaya lebih semangat lagi nih kita mau sekolah minggu. Yuk, kita mau yel-yel. Kakak mau ajarin sama adik-adik yel-yel. Gampang kok. Nah, lihatin dulu ya, kakak mau ajarin sama adik-adik. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Yes, yes, yes. Gampang kan? Nah, yuk sudah bisa kan? Yuk kita sama-sama mau yel-yel. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Yes, yes, yes. Aduh, adik-adik semuanya pinter-pinter di rumah ya. Yuk, kalau gitu kita sudah siap mau memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi sama-sama. Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Dengarkanlah musiknya, glory haleluya, glory haleluya. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Dengarkanlah musiknya, glory haleluya, glory haleluya. Adik-adik silakan duduk. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, ikuti doa yang kakak pimpin ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini ya Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan kesehatan. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memuji Tuhan, mengikuti ibadah ini. Pimpinlah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Roh Tuhan sudah hadir dalam diri Kak Helen, juga dalam diri adik-adik di rumah. Seperti Raja Daud yang menerima Roh Allah, dia menari-nari. Kakak juga mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menari bersama-sama dengan lagu pujian berikut ini, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Yuk kita sama-sama menyanyikannya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan
Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Adik-adik, saatnya kita mengucapkan titah. Tapi sebelum itu duduk yang manis. Titah kita pada minggu hari ini diambil dari titah keempat dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkannya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Adik-adik, sama-sama kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu adalah bagian dari buah-buah Roh Kudus. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Inilah Buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, ayo semua bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk yang manis. Kita akan angkat pujian dari lagu Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing? Seperti biasa, sebelum membaca Alkitab, terlebih dahulu kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami hari lepas hari sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami bisa membaca firman-Mu dan bisa juga mengerjakan firman-Mu. Ampuni dahulu Tuhan dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami anak-anak-Mu.
Amin. Firman Tuhan hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidahnya senyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kalian semua pada tahu bukan? Api. Api itu panas dan sakit. Kalau kena ke tangan kita, terbakar, sakit rasanya. Makanya adik-adik dilarang main api. Tapi adik-adik, hari ini api tidak panas, tidak terbakar. Mau tahu api apa? Yuk kita saksikan video berikut ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah,
Mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Adik-adik, 10 hari yang lalu masih ingat kita merayakan hari terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dia berpesan supaya semua murid-muridnya dan orang banyak pada saat itu sabar menantikan kedatangannya lagi. Tapi adik-adik, kedatangannya berbentuk apa? Mereka belum pada tahu. Dan mereka selalu menantikan kedatangan janji Tuhan itu. Mulailah mereka selama 10 hari menantikan janji Tuhan itu, tepatnya seperti hari ini adik-adik, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Pada saat itu, di suatu tempat di Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus dan rasul-rasul dan orang-orang banyak berkumpul menantikan turunnya Roh Kudus. Ternyata mereka menyaksikan tiupan angin yang kencang. Rupanya datanglah lidah-lidah api hingga di kepala mereka masing-masing. Itulah kedatangan Roh Kudus memenuhi ruangan itu. Mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain-lain adik-adik. Tapi mereka mengerti akan bahasa itu. Nah adik-adik, kalau zaman dahulu Roh Kudus itu datang berbentuk lidah-lidah api. Tapi adik-adik, Roh Kudus saat ini tidak kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Seperti kalau kita pengen jajan tapi kita gak punya uang, kita lihat ada dompet mama tergeletak di atas meja. Kita buka dompet mama, rencana kita mau mengambil adik-adik. Tapi pada saat mau mengambil,
tangan kita gemetar, hati kita seperti menolak untuk mengambil adik-adik. Nah, itu berarti adik-adik, Roh Kudus sedang bekerja di hati adik-adik, menyuruh adik-adik supaya tidak berbuat mencuri. Ada juga contohnya adik-adik, kalau kalian main di luar, ada pohon mangga yang lagi, tetangga yang lagi matang buahnya, pengen kalian ambil. Kalian lihat-lihat kiri kanan, tapi kalian merasa, wah, ada yang gemetar lagi adik-adik. Nah, itu adalah perbuatan Roh Kudus juga. Nah adik-adik, itulah kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita tidak bisa lagi, tidak mau lagi untuk berbuat yang jahat. Ya adik-adik, adik-adik, yang diajarkan firman Tuhan buat adik-adik hari ini. 1, jangan takut, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kalian semua. Seperti kalau kalian ditinggal mama dan papa pergi, kalian menjaga rumah, kalian harus berani dan tidak takut, karena sudah ada Roh Kudus yang menolong kalian. Yang kedua, adik-adik, kalau disuruh pimpin doa di mana saja, di rumah, di sekolah minggu, atau di mana saja kalian disuruh pimpin doa, kalian juga harus berani, tidak boleh takut, karena Roh Kudus membantu, menolong kalian semua. Yang ketiga adik-adik, kalian juga harus berani juga berkata yang benar. Seperti kalau ada teman kalian ngajak main sore-sore, main sepeda, dan temanmu ini mengajak main sepedanya ke tempat yang jauh, adik-adik harus berani berkata supaya jangan main jauh-jauh, karena main terlalu jauh itu berbahaya. Nah adik-adik, yang ketiga adik-adik semua harus lebih semangat lagi memberitakan Injil seperti murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka semakin semangat memberitakan Injil ke seluruh daerah-daerah. Begitu juga adik-adik semua ya. Kalau sudah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga semangat beribadah, memberitakan Injil, bersemangat membantu orang tua, semangat belajar di rumah, dan beribadah di rumah setiap minggu. Nah, itulah adik-adik, pekerjaan Roh Kudus mengantarkan kita, mengajarkan kita berbuat yang lebih baik. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat Hari Pentakosta. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar tadi mengajarkan kami supaya kami selalu berbuat yang baik, yang sopan, karena kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkati kami Tuhan semuanya, biar semangat lagi untuk beribadah, bersemangat belajar di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Jauhkan dari segala macam penyakit. Berkati usaha dan pekerjaan orang tua kami. Jikalau ada yang sakit Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, supaya Engkau jauhi dari segala mara bahaya dan segala wabah-wabah penyakit saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu semua yang selalu siap di rumah saja. Ampuni dahulu Tuhan dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita
akan kumpulkan persembahan. Adik-adik silakan uangnya disiapkan dengan baik. Kita akan memberikannya sambil mengangkat pujian di Son Ado. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami karena Tuhan sudah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami sudah menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah adik-adik, sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya, dan dikasihankannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu, dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
membuat kreativitas lidah-lidah api. Bahan-bahannya sebagai berikut. Cara membuatnya, yang pertama, adik-adik ambil kertas karton berwarna putih, lalu kita menggambar pola lidah api. Kita gunakan spidol untuk menggambarnya ya adik-adik. Hasilnya sebagai berikut. Setelah adik-adik menggambar, adik-adik warnai seperti warna api. Menggunakan pensil warna ya adik-adik. Hasilnya sebagai berikut. Sesudah gambar tersebut adik-adik warnai, adik-adik gunting yang rapi ya. Untuk adik-adik yang kelas kecil, boleh dibantu mama, papa, kakak atau abang. Setelah digunting, adik-adik tulis di gambar tersebut, gambar lidah-lidah api, aku dipenuhi oleh Roh Kudus. Hasilnya seperti ini. Nah, sesudah digambar, digunting, dan diwarnai, lalu diberi kata-kata aku dipenuhi oleh Roh Kudus, adik-adik buat ikat kepalanya. Kalian ambil kertas karton yang berwarna, lalu ukur seukuran dengan lingkar kepala adik-adik. Seperti ini. Setelah diukur dan dibuat seperti ini, adik-adik tempel gambar lidah-lidah api di ikat kepalanya. Boleh ditempel menggunakan lem ataupun hektar, bebas. Yang penting dilem dengan kuat supaya tidak jatuh ya. Hasilnya seperti ini. Lalu adik-adik bisa pakai di kepala adik-adik ya. Setelah jadi, adik-adik jangan lupa untuk memfoto dan mengirim gambar-gambar adik tersebut kepada guru-guru sekolah minggu di sektor adik-adik. Sekian, sampai jumpa. Tetap semangat, Tuhan Yesus